Selamat malam semua, selamat datang di seri pertama Live IG Kembali 2020. Bersama saya Erma, Festival Manager Yayasan Mudra Swari Saraswati. Oke, malam ini kita akan berbincang selama 1 jam ke depan dengan salah satu alumni program penulis emerging WRF. Program penulis emerging ini selalu menjadi bagian penting dari festival setiap tahunnya dan selalu menjadi hal yang menarik dan selalu kami tunggu. Namun sayangnya untuk tahun ini kami terpaksa harus menunda program penulis emerging karena terkait masa pandemi ini. Namun untuk tetap menghadirkan spirit dan semangat literasinya, kami mencoba mengundang alumni program penulis emerging WRF untuk bercerita tentang kisah mereka selama di Ubud dan kabar baru mereka di tahun 2020 ini. Bincang-bincang kita hari ini akan mengundang Rahmat Hidayat Mustamin, penulis emerging Indonesia tahun 2017, juga Direktur Program dan Partnership di Rumata Art Space. Dan selama 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan Rahmat, menanyakan kabar terbarunya dan apa sih yang membuat Rahmat tetap bersemangat di tahun 2020 ini. Saya bacakan short bio sedikit dari Rahmat. Rahmat Hidayat Mustamin ini merupakan sutradara, penulis puisi, dan penulis esai. Rahmat menuntaskan studi masternya di Institut Seni Indonesia Surakarta di bidang penciptaan seni. Pernah berpartisipasi di Emerging Writers Ubud 2017. Puisi-puisinya terhimpun dalam antologi bersama yang berjudul Benang Ingatan di tahun 2016, The Origins, Bilingual Anthology of Indonesian Writing di tahun 2017, Hujan Bakawali di Rumah Hutan tahun 2018, serta buku puisi pertamanya berjudul Merelakan Diri Terbakar di tahun 2017. Oke, langsung saja kita invite Rahmat untuk bergabung dengan. Halo Rahmat. Halo, Hai. Apa kabar? Baik dong. Oke. Emma apa kabar? Terima kasih loh. Baik. Makasih loh sudah bersedia diundang. Sama-sama dong. Kangen deh. Rahmat, perkenalan singkat dong sebelum kita tanya-tanya, kepoin kamu. Wah, deg-degan juga. Halo kawan-kawan yang sedang menonton di kawan-kawan berada. Saya Rahmat. Saya juga membuat puisi. Saya juga kadang-kadang melakukan seni performance. Gitu. Nah, saat ini saya bergabung di Rumata Art Space, sebuah rumah budaya yang ada di Makassar. Asik. Direktur Program dan Partnership, betul ya? Betul. Rahmat bisa flashback sedikit nggak bagaimana Rahmat bisa terlibat di sebagai penulis emerging WRF, terus gimana perasaannya ketika diterima sebagai penulis emerging WRF di tahun 2017, 3 tahun lalu kan? Ya. Cerita sedikit. Ya, jadi waktu itu saya memang mengikuti perkembangan beberapa festival literasi yang ada di Indonesia. Misalnya Ubud Writers and Readers Festival, kemudian juga Makassar International Writers Festival. Nah, pada saat ada pengumuman, saya itu sebetulnya tidak tahu pengumumannya terbuka. Jadi luput gitu dari perhatian saya waktu itu. Saya nggak tahu kenapa. Nah, tiba-tiba IBS Palogaik
Ibe itu salah seorang penulis yang Ibe ada bergabung di nggak dengan kita Makassar. malam ini ya? Belum tahu, kayaknya belum ada deh. Ya. Nah, Ibe itu nge-share link pendaftaran Ubud Writers itu, penulis undangan. Terus saya baca, wah tenggatnya udah seminggu gitu. Terus dia bilang kalau kamu ada naskah-naskah puisi yang belum pernah diterbitkan, kamu kirim aja gitu. Ya sudah, aku kirim gitu. Terus menunggu beberapa bulan kan, karena setahu saya ingatku cukup lama gitu proses kurasinya. Nah, pas pengumuman, aku ingat banget itu pengumumannya itu hari Jumat, ya kan, siang. Terus tiba-tiba ada nomor baru masuk. Dia bilang, halo, siang, ini dengan Rahmat. Terus saya jawab, iya benar Mbak, ini siapa? Ini saya Sasa dari panitia Good Writers and Readers Festival. Terus aku bilang, oh ya kenapa Mbak? Wah aku udah langsung perbaiki dudukku. Habis itu dia bilang, Mas Rahmat pernah ngirim karya ke Ubud Writers nggak? Terus aku bilang, pernah Mbak, karena kan agak lama gitu kan. Oh pernah Mbak. Iya, betul. Kayak jedanya sekitar 3-4 bulan gitu. Betul. Terus dia bilang, selamat ya Mas, Mas Rahmat terpilih dari 15 penulis emerging writers. Wah itu aku langsung wah gila, boleh juga nih. Nah di dekatku ada adikku, kayaknya dia juga kaget kenapa aku teriak-teriak. Ya sudah, setelah itu nggak lama kemudian Ibe ngasih tahu pengumumannya kalau wah saya sama Ibe lolos gitu dari Makassar. Ternyata kalian berjodoh di Ubud. Iya, nah itu juga nggak sengaja tuh. Pas sampai di Ubud, harusnya kan peserta yang sama kota itu tuh beda hotelnya. Nah, Ibe kan ada konflik tuh waktu itu tuh soal pesawat ya kan? Ya, Ibe ketinggalan pesawat. Iya, Ibe ketinggalan pesawat. Nah, jadi saya tiba duluan. Sehari setelahnya Ibe tiba. Terus Ibe ngabarin, saya sudah di hotel nih. Terus gue bilang, hotel apa? Hotel Gayatri gitu loh. Lah sama, kamu di kamar berapa? Ini di bawah. Pas aku ke bawah, lah satu hotel udah. Gitu. Jadi iya, karena kalau sebagai informasi juga untuk teman-teman lainnya, untuk penulis emerging WRF itu kita mencoba untuk memetakan agar setiap perwakilan dari Indonesia, baik Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, ada perwakilannya, dan juga pria dan wanitanya juga diperhatikan perbandingannya gitu. Dan kebetulan Rahmat yang ternyata dari Makassar tapi waktu itu terregistrasi sebagai orang Solo. Satu hotel dengan penulis lainnya dari Makassar, yaitu IBS Palogai. Berangkatnya dari Solo, jadi kelihatan penulis Solo gitu. Iya. Terus apa sih cerita yang menarik selama menghadiri Ubud Writers di Ubud tahun 2017 kemarin? Banyak banget sebetulnya yang berkesan. Jadi di hari keberapa ya kita dikumpulin sama para panitia, diberikan briefing. Kalau nggak salah 1 hari setelahnya. 1 hari setelah saya tiba di Ubud, para penulis dikumpulkan sebanyak 15 orang yang terpilih dari berbagai daerah. Kita dikumpulkan siang hari sama beberapa kurator, beberapa penyeleksi awal gitu ya, termasuk juga Beligun dan beberapa panitia. Nah, yang berkesan pada saat itu adalah kita dikasih tahu gitu sama Belijun. Ini salah satunya ya, kita dikasih tahu sama Belijun, kalian diundang ke sini tuh sebagai penulis,
kalian diundang sebagai penulis, jadi jangan minder, kalian bergaul aja. Kalau misalnya ada penulis yang kalian suka karya-karyanya, samperin, ajak ngobrol gitu. Nanti kalau misalnya sesi-sesi kalian diberikan kesempatan untuk ngomong, ya sudah ngomong aja, pede aja. Gitu. Waktu itu saya ngerasa, wah, kita diundang sebagai penulis gitu. Itu pertama kali saya diundang sebagai penulis. Nah, itu salah satu yang berkesan lah waktu itu. Nah, terus waktu Cok Sawitri ngomong, saya hadir beberapa program-program yang diselenggarakan Ubud waktu itu, meskipun jarak lokasi dari satu tempat ke tempat yang lain itu perlu menggunakan kendaraan gitu ya. Nah, waktu itu saya hadir di program yang salah satu pembicaranya adalah Cok Sawitri. Saya melihat Cok Sawitri berbicara, kemudian penonton itu 85% kira-kira tidak mengerti bahasa Indonesia. Tapi Cok Sawitri justru menjelaskan pemaparannya itu menggunakan bahasa Indonesia, terus kadang-kadang juga selip bahasa Jawa. Wah, bagi saya itu statement gitu. Wah, asik nih gitu. Padahal kan Cok Sawitri tahu juga tuh bahasa Inggris tuh. Iya kan? Bisa. Bisa. Iya, bisa. Makanya kayak wah, asik nih. Saya melihat itu sebagai apa ya? Statement, sebuah statement budaya gitu tentang bahasa, karena pada saat itu yang dijelaskan pemaparannya adalah bagaimana kita mengalami rasa bahasa itu. Terus yang berkesan lagi waktu saya ngobrol sama Morika Teteleta, dia menjelaskan gitu proses ketika dia diberikan informasi bahwa dia lolos sebagai salah satu penulis emerging. Morika karena full time dia sebagai nelayan, jadi lambat gitu dia mendapatkan informasi. Pada saat itu dia dihubungi dan tidak ada balasan. Jadi kayaknya tim panitia menunggu sampai 1 minggu sampai ada kabarnya Morika. Ya saya terkesan saja gitu dengan Morika yang sebagai nelayan, tapi di saat yang bersamaan dia juga menulis puisi. Di saat yang bersamaan juga dia main musik gitu. Kadang-kadang dia menulis puisi. Kalau nggak salah dia tampil ya? Iya. Sempat iya kan? Iya, sempat ya, tampil. Nah, terus yang paling berkesan waktu talk. Waktu talk itu di sesi saya yang menjadi moderator adalah Mbak Sonia. Ya kan? Ibu Sonia Piscayanti. Iya, betul. Mbak Sonia. Terus setelah sesi saya berakhir, dia tuh datang gitu ke saya. Terus dia tiba-tiba bilang dengan berbisik, saya suka cara kamu ngomong, saya suka cara kamu memandang puisi, saya suka cara kamu memperlakukan puisi gitu. Saya suka cara kamu berpikir gitu. Kamu tuh masih sangat muda, tapi kok dalam gitu. Wah, itu tuh sebetulnya sederhana ya, tapi wah kayak ada yang apresiasi gitu. Ada yang menyentuh. Iya, itu salah satu yang menyentuh, dan saya bawa pulang ke Makassar dan saya simpan untuk terus berkarya bahwa selalu ada orang yang percaya apa yang kita kerjakan. Gitu. Jadi 5 hari ya, total di Ubud 5 hari ya, 6 hari ya. Iya, 6 hari sebetulnya. 6 hari itu. Untuk jadi banyak cerita, banyak teman. Betul, banyak banget teman. Bertemu dengan beberapa penulis, kemudian seniman, dan penerbit. Dan saya ketemu Marif Pakratia justru di Ubud Writers. Ya, jadi memang salah satu tujuan kita
Ubud Writers and Readers Festival itu memang sebagai wadah, sebagai eh, tempat pertemuan seluruh penggiat literasi gitu. Jadi publisher, terus penulis gitu, ada pembaca gitu juga. Jadi memang tempat yang tepat untuk bergaul gitu ya. Terus dari sekian banyak tadi cerita dan juga orang yang ditemui selama festival, pasti ada satu yang paling berkesan menurut Rahmat. Siapa itu? Apa nih pertemuan yang paling berkesan? Pertemuan momen yang paling berkesan atau salah satu orang yang paling berkesan di Ubud ya? Salah satu orang yang paling Yang bikin kamu kayak nggak lupa dengan orang itu sampai sekarang. uh, saya sebetulnya mengikuti beberapa sesi ya, uh, uh, terus waktu itu juga mengikuti programnya NH ini, terus ikut diskusi secara langsung dengan para kurator, dengan Mbak Linda, kemudian Seno Gumira. Kemudian kita tanya gitu, kenapa sih para kurator memilih karya-karya kita? Gitu. Terus jawabannya mengagumkan sih. Ada termasuk misalnya jawabannya Mas Seno, dia bilang saya suka karya-karya kalian gitu, ada yang tulis esai gitu, tapi saya karena posisi saya pada saat itu nulis puisi ya, saya menanyakan kenapa memilih puisi saya. Terus dia bilang kamu kamu berusaha untuk mengeksplorasi puisi gitu. Itulah asik juga tuh. Dan pada saat pembukaan, Seno tuh duduk di sebelah kita gitu. Oh, kita kan pada saat itu ya penulis muda gitu ya, penulis baru gitu. Terus melihat penulis-penulis yang kita idolakan duduk bareng gitu. Merasa wah, kita dinilai sebagai penulis. Tapi pada saat itu Mas Seno justru duduk di belakang. Tidak kemudian memperlakukan dirinya sebagai penulis besar gitu. Bagi saya kerendahan hati seorang penulis bisa tuh dilihat dari sisinya Pak Seno. Dari Pak Seno. Boleh lah. Tapi kalau sampai sekarang masih tetap berhubungan ya dengan teman-teman alumni 2017 selama penulis emerging tahun 2017. Masih. Jadi kita tetap ada grup. Oke. Ya, kita tetap ada grup di WhatsApp dari penulis. Ada request nih dari viewer. Rahmat bacain karya dong, asik. Apa? Boleh dong dibacain karyanya yang lolos seleksi antologi 2017 kemarin. Oh, boleh dong. Silakan. Ya. Siapa tuh yang minta? Judulnya agak panjang nih. Mengamati puisi, catatan setelah menyelami Banda Neira. Wah, berat. Siapa yang minta? Ini yang lulus kan? Ini yang berhasil melalui penilaian Dewan Kuratornya Ubud Writers and Readers Festival. Betul. Ya, dari ribuan karya yang masuk. Waktu itu kira-kira berapa ya naskah yang masuk ya? Di tahun saya kalau saya tidak ingat, saya tidak salah ingat mungkin sekitar 990-an. Seharusnya 900, ya. 900. Iya kan? Iya. Betul. Silahkan Rahmat. Mungkin agak bisa didekatkan ke mic ya, agar suaranya jelas. Mana ya puisinya ya? Saya justru malah menguploadnya di
menguploadnya dalam bahasa Inggris di Instagram. Oh, puisi yang sama. Iya, puisi yang sama. Tapi kalau nantilah, ini kan masih jam berapa nih? Sabarlah. Bagusnya mungkin kalau baca puisinya belakangan lah. Boleh. Boleh kata Rahmat nanti ya. Jadi yang penasaran dengan karyanya Rahmat bisa ditunggu sampai sesinya berakhir. Menjelang akhir baru kita akan baca-baca karyanya gitu kan. Oke, selanjutnya kita gibah-gibah gitu. Saat ini Waduh, gibah ya. waduh. Saat ini Rahmat sedang ada proyek nulis lagi nggak sih? Karena setahu kan yang terakhir itu yang buku puisi pertama kamu tuh yang merelakan diri terbakar itu tahun 2017. 2000, ya, ya, betul. 2017. Nah, kalau sekarang gimana? Sedang ada proyek menulis kah atau proyek lainnya? Ada. Kalau project menulis selalu ada sebetulnya. Saya nulis puisi. Saya sedang menyiapkan kumpulan puisi. Terus ada dua sebetulnya. Satu kumpulan puisi puisi visual. Kemudian ada juga kumpulan puisi yang hasil dari residensi saya di Jerman waktu akhir tahun 2019. Terus saya juga sedang menulis ya skenario film untuk film berikutnya. Terus ada juga proyek performance ya itulah boleh lah biar ada kegiatan lah waktu pandemi ini. Jadi pandemi tetap produktif gitu ya. Harus dong kakak. Biasanya kan ini saatnya penulis tuh berkontemplasi gitu nggak sih? Ya. No distraction. Terus gimana kabar komunitas sastra atau seni yang di Makassar? Kamu kan juga sebagai direkturnya Rumah Art Space nih. Jadi pasti selalu update dengan komunitas yang ada di Makassar dong. Lagi apa sih gitu? Teman-teman di Makassar lagi ngapain sih sekarang? Sebetulnya di Makassar macam-macam ya. Ada yang masih menulis, ada juga yang sudah tetap membuat program-program yang sifatnya online. Ada juga beberapa kantong kesenian yang ada di Makassar sudah membuat kegiatan yang offline tapi masih baru. Kita tetap berusaha untuk tetap berdaya gitu di masa pandemi seperti ini, tetap menjalin komunikasi, tetap bertemu secara virtual dengan teman-teman di Makassar. Kalau Rumah Tak sendiri baru per hari ini membuka ruangnya kembali untuk produksi karya yang sifatnya digital, sifatnya virtual, membuka kemungkinan kolaborasi untuk pameran secara virtual. Kalau misalnya ada yang ingin residensi bisa gitu. Residensi seniman dan penulis juga ya diskusi-diskusi yang sifatnya yang hadir masih sekitar 10 orang. Jadi tetap dibatasi. Oh, jadi tetap secara fisik gitu ya? Yes, tetap Kak. Cuman oke. Terus sorry. Terus beberapa juga aku lihat Rumata membuat program online juga ya. Yes. Itu Rahmat betul. Juga kan behind the scene. Iya. Terus aku sempat lihat juga kamu di ada bikin semacam short video gitu.
Ya. dengan tema pandemi, bisa diceritain nggak sih? Aku Oh, sempat ya. menontonnya. Ya. Eh, Itu project apa? Apakah memang project pribadi karena mencoba produktif atau memang ada kolaborasi dengan? jadi project itu judulnya Lidah di Ambang. Itu Ya. adalah project yang saya submit untuk eh, proposal karya normal baru kolaborasi dari 3 Biennale. Jakarta Biennale, Biennale Jogja, kemudian Makassar Biennale. Nah, pada saat itu ketiga Biennale ini bekerja sama, berkolaborasi, didanai dengan didanai dengan dari Some Art Fund, membuka peluang pembuatan karya normal baru gitu. Nah, kemudian saya menyusun proposal dan uh, jadi gitu karyanya. Karyanya terpilih pada saat diumumkan. Dan sudah Wow. karyanya jadi. Uh, Ya begitulah jadinya bagi teman-teman yang belum nonton. Silakan langsung. Dia teman-teman yang belum nonton boleh ke bio saya, terus klik link yang ada di bio, boleh nonton. Nah itu Harus nonton gitu. karya untuk merespon pandemi, karena karya saya itu masuk dalam seleksinya Makassar Biennale, temanya sekapur sirih tentang obat-obatan. Gitu. Ya itulah merespon pandemi dengan menggunakan objek-objek yang ada di objek-objek yang saya kenali sebagai orang yang tinggal di Makassar. Oke. Begitu kakak. Jadi iya sih, kalau aku kan itu tuh sebetulnya videonya betul sih karena merespon gitu ya, merespon pandemi gitu kan. Banyak sekali simbol-simbol gitu yang ditampilkan di visualnya Rahmat gitu kan. Nah, kalau Rahmat sendiri kan selain penulis gitu kan, yang aku tahu kamu juga aktif untuk membuat film gitu. Sebetulnya apa sih yang menginspirasi Rahmat untuk berkarya itu? Kamu tuh inspirasinya biasanya datangnya dari mana gitu? Inspirasi sebetulnya datang dari diri saya sendiri sih sebetulnya, dan berangkat dari. Apakah karena kegalauan? Wah, wadaw. enggak sebetulnya. Kalau inspirasi itu berangkat dari pertanyaan-pertanyaan personal saya tentang diri saya, tentang lingkungan di mana saya tinggal, tentang relasi yang terjadi antara saya dengan keluarga, hal-hal yang dekat. Sebetulnya berangkat dari situ. Nah, ketika idenya muncul, kira-kira mediumnya apa ya? Filmkah, puisikah, atau seni performance gitu. Baru kemudian diseleksi kira-kira mediumnya cocoknya yang mana gitu. Tapi lebih lagi bahwa sebetulnya saya melihat medium ini sebagai perpanjangan dari puisi, karena saya selalu menempatkan puisi sebagai jangkar untuk melahirkan medium-medium lain gitu sih. Cara berpikirnya pakai cara berpikir puisi, meskipun produknya film, tapi ada juga yang teman-teman percaya membuat film. Iya, jadi core-nya tetap masih di puisi itu ya. Puisi dong. Yes. Nah, ini ada pertanyaan penonton ya. Kita jawab satu ya. 2 atau 3 nama penulis idola Rahmat siapa sih? Atau penulis yang dijadikan panutan di Indonesia? Wah, berat. Saya suka karya-karyanya, kalau penulis ya. Saya suka karya-karyanya Putu Wijaya. Kemudian
saya juga suka membaca esainya Ariel Heryanto kalau penulis gitu ya, Pak, senang gitu ya. Oke. Oh ini menyambung. Nanti juga mau saya tanyakan, ada pertanyaan lain. Kesibukan di rumah tak udah. Berarti sekarang juga masih aktif bikin film. Yes, Mas Oke, sibuk sekali kamu. Terus berpengaruh nggak sih sebetulnya masa pandemi ini ke produktivitas Rahmat? Kayak apakah tambah produktif gitu, atau tambah semakin banyak berkontemplasi lalu semakin banyak gelisah gitu? Bagaimana? Tapi sebelum saya jawab tuh ada di kolom komentar Aksan Oke. bilang sampaikan ke Kak Irma jangan lupa bahagia. Asik. Halo Mas Aksan. Aduh, teman-teman alumni pada datang nggak sini? Jadi sebetulnya kan efek pandemi ini khusus bagi saya mengharuskan saya lebih banyak tinggal di rumah, ya kan. Terus Betul. mengamati sekeliling ruangan, mengamati sekeliling rumah. Kadang-kadang kita punya waktu untuk memperhatikan bayangan lebih lama. Kita tuh menatap botol tuh sangat puitik gitu belakangan ini. Pada saat kacau nih Kak. Aduh, sungkem. Sungkem dulu, mohon maaf, ada Mas Aan Mansur juga bergabung dengan kita. Terima kasih Mas Aan. Nah, pada saat di masa-masa pandemi ini saya kayak punya lebih banyak waktu untuk menatap benda-benda yang sebelumnya jarang saya amati ketika saya berada di rumah gitu. Karena selama beberapa bulan ini kita tinggal di rumah, kita punya waktu untuk menatap lebih lama botol, menatap lebih lama meja, menatap lebih lama dinding gitu. Jadi yang saya pelajari sebetulnya kita diajar, terutama saya ya, untuk lebih banyak mengamati sekeliling saya gitu. Tapi tetap juga fokus untuk terus produktif. Ya misalnya mungkin menonton film atau mempertanyakan karya-karya yang sudah saya tulis, menonton ulang film-film yang sudah saya buat gitu, dan bertanya kenapa ya saya dulu buat seperti ini, terus membaca puisi saya gitu, kenapa ya dulu saya berpikir untuk menulis semacam ini. Nah itu sih lebih kontemplatif gitu ya jadinya ya. Iya, jadi lebih kontemplatif. Jadi lebih banyak waktu untuk berefleksi gitu ya. Yes. Terus kalau sebetulnya kalau Rahmat sendiri untuk menulis, apa tadi kan nyebut juga membaca kembali karya-karyanya gitu. Kalau Rahmat sendiri dalam berkarya gitu ya, untuk tulisan terutama, itu tuh kamu tipe yang kayak mengumpulkan dulu, atau biasanya kayak sekali jalan nih gitu. Jadi atau misalnya pelan-pelan, misalnya oke, satu kata dulu deh gitu. Kamu gimana biasanya proses berkaryanya itu seperti apa? Kalau saya justru beda-beda ya. Beda-beda setiap puisi yang saya kerjakan gitu. Ada puisi yang saya tulis sekali jadi gitu. Ada juga puisi yang oke, satu kalimat dulu nih. Tapi saya sudah membayangkan kira-kira akan bicara tentang apa puisi ini gitu. Oke, satu kalimat dulu deh. Habis itu saya simpan di dalam arsip, mungkin seminggu, sebulan atau 2 bulan kemudian baru datang kembali terus menyusun, menulis lanjutan dari puisi itu.
seperti itu. Ada juga yang ya perkata. Jadi memang tidak, saya menulis puisi itu tidak dalam keadaan oke, saya harus bangun besok pagi jam sekian, misalnya jam 8 pagi untuk menulis puisi. Saya kayaknya tidak bisa begitu deh. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya kan kadang-kadang tuh ada semacam suara yang berbicara di dalam kepala. Bisikan goib itu. Ya bisikan kayaknya ya. Kayaknya Iya, bisikan. Dan kadang-kadang bisikan itu tuh sekali aja gitu datangnya. Habis itu tuh catat. Saya nggak tahu apa akan jadi seperti apa nanti kalimat ini, tapi catat dulu aja. Ada juga yang jadi macam-macam lah. Ini ada kebetulan nih nyambung pertanyaan dari Dir Domem Spoloria. Bagaimana cara merawat produktivitas menulis ya? Bagaimana tuh Kak Rahmat? Pertama, kalau saya ya produktif ya. Kalau misalnya dilihat sebagai orang yang produktif ya. Ya produktif dong. Ini aja dalam 2016, 2017, 2018 ada bikin buku. Kan berarti produktif. Sekarang bikin film. Ya dikit. Tapi silakan. Kalau saya merawat produktif ya merawat pertanyaan-pertanyaan sih sebetulnya. Tetap ingin mencari tahu tentang sesuatu, tetap bertanya tentang sesuatu yang paling dekat gitu di diri saya. Bertanya apa sih sebetulnya yang saya percaya gitu. Apa yang saya cintai gitu. Apa yang saya benci. Mungkin puisinya tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, tapi setidaknya mungkin jadi bagian dari pengalaman untuk mencari tahu lebih jauh tentang diri saya. Itu sih. Dan ya yang terjadi di sekeliling saya sih. Itu sih. Jadi tetap gelisah gitu ya. Tapi gelisah dalam artian ya terus bertanya gitu kan. Iya betul. Itu salah satu. Terus kadang-kadang kan juga kita tuh bosan menulis gitu. Yang kita lihat hanya puisi gitu. Nah, karena saya kayaknya ya punya cukup beruntung karena bisa mudah tertarik dengan medium-medium yang lain, misalnya film, terus performance. Kadang-kadang kalau misalnya saya bosan dengan puisi, saya main-main tuh dengan medium yang lain. Habis itu kembali lagi ke puisi. Bosan lagi, coba motret gitu. Jadi tidak terbatas hanya di satu medium aja gitu kan. Karena kupikir berbagai macam medium ini tuh punya irisan yang berkaitan ya, punya irisan. Punya benang merah mereka. Punya benang merah. Kira-kira gitulah. Oke, coba saya cek apakah ada pertanyaan lain lagi dari penonton. Kata Mas Aan, Rahmat orang paling sibuk yang saya kenal di Makassar. Asal-asalan itu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya gini. Rahmat, film terakhir yang ditonton apa sih? Apa ya? Belakangan ini saya nonton TikTok. Serius? Serius. Gimana pendapat Rahmat tentang fenomena TikTok belakangan ini? TikTok keren banget gitu ya. Menurut saya TikTok itu adalah medium yang sangat bebas bagi setiap orang dan tidak melihat kasta gitu. Jadi orang-orang pertunjukan justru malah perlu minder kayaknya ya dengan orang-orang yang asik gitu TikTok. Bagi saya orang-orang yang aktif main TikTok
apa ya, memperlakukan kemerdekaan berkarya itu dengan sangat menyenangkan, meskipun tidak semuanya oke ya, tapi sebagai sebagai orang yang terbiasa dengan gerak gitu, layar, wah menarik nih fenomena TikTok gitu sih. Orang juga kalau saya lihat justru belajar bercerita menggunakan medium audiovisual, menggunakan audiovisual itu pakai pendekatan TikTok, dia ngerekam, nanti kira-kira adegannya kayak gini gitu. Itu kan bagian dari bercerita sebetulnya. Betul, betul, betul. Dan Jadi saya menjadi nonton tuh kayak, dan saya nonton tuh kayak, wah gila ya, dia pasti latihan banyak kali nih untuk satu adegan ini atau betul, satu betul. tarian ini. Gila, asik tuh. Kamu bikin nggak sih? Kamu punya akun TikTok nggak sih? Enggak, aku baru tertarik beberapa hari ini. Tapi bisa dicoba loh bikin misalnya short story dengan TikTok gitu. Kenapa enggak gitu kan? Karena betul kata Rahmat gitu, fenomena ini membuat karena aku sendiri mengikuti juga gitu kan. Fenomena ini seperti membuat orang bebas mengekspresikan dirinya gitu. Dan iya, tanpa takut gitu, tanpa malu-malu lagi gitu. Jadi it's a good thing gitu kan. Nah, Terus ini masih tertarik sekali gitu dengan TikTok gitu. Karena itu. mungkin bisa dieksplorasi karya berikutnya. Boleh dong. Saya tunggu. Ayo, kolaborasi dong. Ayolah. Apa nih bikin TikTok? Komik terakhir yang Rahmat baca apa dari Aziz Rashid? Komik. Baca komik nggak sih? Saya baca komik, tapi One Piece. Tapi Masih baca One Piece. masih baca One Piece. Meskipun agak ini ya, agak sulit mengikuti karena kadang-kadang juga apa ya, menyelipkan waktu untuk nonton untuk membaca komik ya perlu effort lah gitu. Tapi kalau anime saya nonton berulang-ulang Hunter x Hunter. Itu saya Oh my god. Itu zaman SD, SMP. Iya, betul. Iya kan? Betul banget. Hanya generasi 90-an. Kayak ketahuan kita generasi berapa. Kalau buku terakhir yang dibaca apa nih? Terus sekarang sedang membaca apa? Filosofi Teras. Oke, dari siapa itu Filosofi Teras? Mana piring. Bisa cerita sedikit mungkin teman-teman bisa jadi referensi teman-teman yang sedang mendengarkan. Ya itu tuh apa ya? Mungkin lebih sifatnya reflektif ya. Kalimat-kalimat yang tertulis dalam buku itu bagi saya tidak terlalu menggurui, dan kembali lagi membuat saya bertanya tentang perilaku saya selama ini beberapa bulan terakhir. Ya untuk lebih tenang sih. Jadi kesannya baca filsafat tapi yang lebih ringan. Oke, jadi enggak berat. Iya, nggak bikin pusing gitu ya. Iya, ya boleh lah. Asik. Berarti lah. sekarang di sana itu orang-orang udah pada beraktivitas keluar rumah kah atau masih stay di rumah kah? Atau gimana sih situasi di Makassar sekarang? Sudah boleh keluar sebetulnya, tapi masih mematuhi protokol kesehatan, tetap bawa hand sanitizer, tetap pakai masker. Kalau saya tidak salah, persekolahan mulai tanggal 5 kalau nggak salah ya, 5 September gitu, 6 September. Mungkin dalam sepekan ini.
akan segera Ya, buka gitu ya. akan segera buka. Gitu. Tapi masih ada yang tinggal di rumah, ada juga yang sifatnya shiftan, masuk kantor hari Senin, Rabu gitu-gitu. Ada juga yang seperti itu. Kalau kalau Rahmat sendiri kamu bagaimana selama masa pandemi ini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah kah atau Ya, keluar gitu bekerja dari luar? kalau selama pandemi saya memang tinggal di rumah sih beberapa bulan itu, 3 ya kalau nggak salah, 3 Iya bulan. dari Maret ya. Baru kemudian saya mulai masuk di Rumata untuk beraktivitas itu di bulan Agustus. Itu pun dua kali dalam seminggu, hari Selasa sama hari Kamis aja. Oke, berarti saat ini belum ada kegiatan fisik gitu di rumah ya? Belum ada Kapan-kapan berikutnya? kegiatan secara offline. Tapi Oke, pekan lalu dalam kita membuka peluang pameran secara virtual. Jadi teman-teman dari mahasiswa di salah satu instansi yang ada di Makassar datang ke Rumata, display karya-karyanya, kemudian setiap karya direkam menggunakan video, pembukaannya juga secara apa ya, pembukaannya juga direkam, direkam. Pidato pembukaan, Oke. yes, pidato pembukaannya direkam, nanti hasil dari rekaman itu diunggah di YouTube oleh mahasiswa. Jadi karya-karyanya bisa disaksikan secara digital gitu. Orang tidak perlu datang ke Rumata untuk menyaksikan karya-karyanya. Meskipun memang pasti beda ya, kita melihat langsung karyanya dengan kita melihat karyanya melalui perantara layar. Pasti beda tuh. Betul. Tapi ya mau gimana lagi? Jangan-jangan treatment seperti ini adalah masa depan. Jangan-jangan. Nggak tahu. The future is now gitu ya. Waduh, the future is now. The future is now gitu. Ada ini nggak hal yang kamu kangenin gitu dari kan masa pandemi ini mengubah sekali gaya hidup kita gitu. Bahkan seluruh orang di dunia pun berubah gitu lifestyle-nya. Apa sih yang kamu kangenin dari masa sebelum COVID ini? Kalau yang paling saya rasakan adalah semakin banyak kecurigaan gitu antara saya sih sebetulnya dengan orang-orang di sekitar saya gitu. Nah, jadi kan ada tuh kalau misalnya kita mendatangi sebuah kumpulan orang, kita tuh diminta untuk tidak mendekati kumpulan itu, karena yang pertama apakah kita yang menyimpan virus atau justru orang gitu menyimpan virus. Jadi ada keparnoan itu ya. Yes, jadi kadang-kadang kalau misalnya kita ketemu orang gitu, jadi muncul kecurigaan, ini dari mana ya orangnya ya, dari mana? Kamu membawa virus nggak gitu? Iya, jadi malah menimbulkan banyak kecurigaan gitu. Itu sih. Tapi tetap harus positive thinking loh. Iya, betul. Betul. Maaf gitu-gitu. Ini waktunya hampir habis kayaknya. Boleh nggak bacain dulu karyanya satu atau barangkali 2 juga boleh. Boleh dong. Monggo, silakan. Mengamati puisi. Aku merasa selalu ada yang hilang dari puisi. Bahasa, aksara, atau segala hal tentang kita. Kertas adalah lapang dada. Kau datang
sebagai degup beruntun. Jika aku sesak nafas, maka kau satu-satunya yang kuhapus. Jeda di antara kata adalah puisi. Kita mengamatinya sebagai sebuah kehilangan. Kau dengarkah bunyinya? Di sepanjang laut itu, seluruh hiu dihapus perih bahasa. Kita mengerti membedakan rencana dan bencana. Tinta yang terus-menerus menulis ini hanya usaha untuk membuatmu lebih resah. Kesedihankah yang kau dengarkan? Di kertas dan di setiap langit yang diisi puisi, kita kehilangan makna sendiri. Kata-kata terbang dan pulang, kehilangan nafasnya sendiri. Tuan, puisi semacam apa yang kau baca? Terima kasih. Itu puisi pertama. Masih ada, kayaknya cukup waktu untuk membaca satu puisi lagi. Aku jadi terpukau. Apalagi. Atau ada nggak yang singkat? Yang dari ini deh. Iya, itu dari ini apa? Merelakan diri terbakar. Ini deh, catatan setelah menyelami Banda Neira. Di atas kapal, kau lihat lautan dan awan meleleh, serupa ikan-ikan, udang, gurita, bintang laut, paus, seperti ingatan masa kecil yang puas tertawa. Di ambang dermaga, orang-orang tersenyum seperti tak pernah mengenal luka, air mata, dan penyesalan. Tangan-tangan melambai mulai menyembunyikan sungai yang mengalir di sudut pelipisnya. Mereka orang-orang kuat dan tahan menahan bencana. Kupijaki tanah lembab itu dan masa lalu di mana kau akan berpulang. Di pikiranmu, di setiap kata dan janji yang kau susun di sela-sela dirimu. Kecemasan menunggumu di pelabuhan. Dada yang menyimpan segala TikTok waktu tiba-tiba berhenti di sana. Di benang nafas yang berusaha kau atur perlahan. Kerinduankah yang membawamu kembali? Langit pecah merayakan kepulanganmu. Dan segala yang basah meresap, lucut dan jatuh di sepasang bahu. Banda Neira adalah ibunda. Orang-orang mencari telapak kakinya, padahal ia sembunyi di dalam pengakuan dan kesadarannya sendiri. Maka sertakanlah aku di dalam pikiranmu. Terima kasih Kakak Erma. Saya sambil membacanya loh. Wah. Jadi karya yang dibacakan Rahmat tadi, ini mirroring. Jadi karya yang dibacakan Rahmat tadi adalah masuk di dalam salah satu kumpulan puisi antologi Good Writers di tahun 2017. Dan teman-teman sebetulnya bisa membeli buku ini lagi. Jadi kami menyediakan buku ini available online di Tokopedia atau Shopee. Buka aja Yayasan Saraswati. Dengan melakukan pembelian atas buku antologi ini, maka teman-teman sudah menyumbang turut membantu yayasan kami untuk tetap bisa mengadakan festival hingga puluhan tahun mendatang gitu. Jadi, Amin. Halo Kakak Rindi. Ada Kakak Rindi di bawah. oh,
halo Mas Riri. Waduh, terima kasih sudah menonton juga. Kita masih ada waktu. Oke, masih ada waktu. Eh, Terakhir dari saya nih gitu. Tadi kan udah ngobrolin berat-berat tentang menulis film dan lain sebagainya gitu. Rahmat, ada ini nggak, satu tempat yang wajib dikunjungi teman-teman kalau nanti setelah pandemi mau melancong ke Makassar gitu. Mau kembali lagi ke Makassar. Kangen. Eh, Waktu itu sempat ke rumah Art Space belum? Belum, baru ke kata kerja saja. Selain ini ya, selain Rumata lah ya. Kalau Rumata, sarankan datang ke Rumata. Tapi selain Harus ke rumah ya. saya mau ajak ke berbagai kantong kesenian yang ada di Makassar. Kita tur kesenian. Asik. Ya, yang ada di Makassar. Ayo dong, datang lagi dong ke Makassar. Betul. Ada apa event terdekat di Makassar ya? Apakah sudah ada mulai nggak nih mulai ada ini nggak sih pergeliatan event-event dan kegiatan seni di sana? Kalau event yang secara masif gitu, sepertinya belum ada gitu. Tapi kegiatan-kegiatan kecil, diskusi yang tidak melibatkan banyak orang itu masih itu sudah mulai ada gitu. Masih tetap terlaksana ya. Dalam 2 minggu terakhir ini. Gitu. Oke. Waktu di Makassar udah sempat makan coto kan? Waduh, kayak tiap hari. Wah. Tiap hari. Yang nggak bikin lupa itu adalah chicken wing. Di Kios Semarang. Iya, di Kios Semarang. Terenak di dunia. Sudah. Valid. Terakhir. Tadi belum, tadi 2 terakhir. Harapan setelah masa pandemi. Kalau ini berakhir, apa sih hal optimis ya, harapan optimisme Rahmat? Kalau harapan saya setelah pandemi adalah ya kita tetap bergiat lah untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau memproduksi program-program untuk pengembangan seni budaya kita, khususnya misalnya Indonesia bagian timur atau di Makassar. Bagi saya pandemi ini membuat kita semakin tangguh gitu ya menghadapi situasi peristiwa yang kita alami beberapa bulan terakhir ini. Saya pikir setelah pandemi berakhir kita bisa mengalami kehidupan atau realita yang baru itu ya. Era baru itu. Yes, era baru, mengalami hidup, melakukan interaksi dengan orang. Saya pikir itu yang kita rindukan. Dan setelah pandemi ini berakhir, ya semoga relasi antara tubuh dengan tubuh itu lebih kita hargai, karena belakangan kan relasi yang terjadi adalah tubuh dengan teknologi, baru tubuh lagi, ya kan? Betul. Itu. Kalau sama penulis tuh beda ya, kosakata yang dipakai dulu. Beda. Beda, pemilihan kosakatanya beda. Jadi ya sekali lagi ya, aku rasa itu penutupan dari kita berdua. Terima kasih sekali Rahmat atas waktunya 1 jam ini. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami gitu, meskipun saya di Ubud, Rahmat di Makassar. Kita tetap masih bisa bersilaturahmi, tetap bisa berbagi cerita gitu, dan program ini juga terselenggara berkat bantuan dari donatur kepada Yayasan Mudraswari Saraswati. Terima kasih saya ucapkan kepada para donatur yang tetap mendukung kami, terutama di tahun ini di mana semua orang butuh saling bahu-membahu, membantu dan bergandengan tangan untuk tetap bisa melalui semua ini bersama-sama seperti itu. Dan terima kasih sekali lagi Rahmat. Terima kasih juga kepada kepada semua penonton kita malam hari ini.
Nanti jumpa lagi di sesi live IG berikutnya minggu depan. Jadi silahkan dipantau pengumumannya nanti melalui IG Ubud Writers and Readers Festival. Dan sebagai informasi juga, di bulan Oktober nanti kami akan mengadakan kembali 2020, yaitu festival gabungan antara Ubud Writers dan Ubud Food Festival, dan dihadirkan dalam platform digital. Jadi sekali lagi terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa, Rahmat. Sampai jumpa. Dadah.